Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim amma ba'd. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. 3 hari kita membahas tentang lansia berdaya sebagai bagian dari Quick Win atau 5 program yang digagas oleh Kemendikbud. Banyak tanggapan dari mulai kemarin sampai sekarang, tapi Aki juga tadi malam panjang lebar ngobrol melalui WA dengan Pak Teguh, Pak Teguh Santoso, yaitu Deputi, bahwa kemajuan kita di tingkat nasional ini ada progres yang positif. Satu diantaranya adalah kita maklum di TV juga kita sudah lihat bahwa Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, ketika wawancara dengan insan pers yang 7 orang itu, terutama dengan Najwa Shihab, mengakui bahwa stunting kita menurun karena ini BKKBN berperan. Nah, itu sungguh menggembirakan buat kita. Ya, mudah-mudahan yang lain juga mengakui gitulah ya. Ini satu. Yang kedua, bahwa kata Pak Teguh, kita sedang progres ini adalah untuk lebih memantapkan kembali bagaimana fungsi kita. Fungsi kita, karena di Inpres 85 kalau tidak salah, tapi Aki belum baca, hanya baru baca judulnya dari Pak Teguh, mengatakan kita masuk pada komponen pengentasan kemiskinan. Ya, mudah-mudahan ini juga salah satu pengakuan yang luar biasa. Kemendikbud bangga ya. Dan juga kita akan berusaha karena memang kita juga paham bahwa kita itu sekarang kalau di atas sudah begitu bagus ya, mudah-mudahan ini terus, tapi yang dari atasnya turunnya ke bawah degradasinya ini rada tinggi. Itu yang Aki obrolkan. Aki dapat japrian dari Pak Dede Rusyono. Dia bilang bahwa kebijakan di atas itu di bawahnya itu belum tentu semut seperti itu. Ya nggak apa-apa ini. Ya ini adalah masukan buat kita. Beliau bilang mestinya bimbingannya lebih banyak. Mestinya kita koordinasinya lebih mantap di bawah. Nah ini agak susah kata Pak Teguh. Karena dari atas ke bawah sudah berbeda ya. Berbeda strukturnya, berbeda organisasinya, berbeda orangnya katanya, generasinya, dan lain sebagainya lah. Alasan-alasan itu yang harus kita penetrasi ya, begitulah kalau bahasa itunya. Itu seperti itu. Nah, jadi kalau masukan dari bawah yang bagusnya juga banyak, Tapi akhirnya pada umumnya bahwa eksistensi petugas dan kader kita ini agak sedikit menurun. Bukan karena perubahan milenial dan banyaknya itu, jadi juga kita sistem pengawasan dan pembekalan. Ini 2. Sehingga nanti kita inginkan bahwa pisau kita itu, senjata kita itu adalah tajam dari pangkal sampai ujung. Jadi dari atas sampai ke bawah. Beberapa yang penjabaran kita itu diantaranya karena kita sekarang dalam memahami dan mengaplikasikan instruksi-instruksi yang kurang bijaksana. Contoh kecil. Di Inpres nomor 2 nomor 2 apa nomor 3 tahun 2000 tentang Kampung KB itu jelas-jelas PPIK, pemberdayaan penguatan institusi keluarga. Di bawah dijabarkan menjadi komunitas umum. Jadi tidak tajam ke keluarga-keluarga itu. Nah begitu menurut Pak Dede. Sampai Pak Dede itu minta kami juga sebagai Juken
diperintahkan harus begini, harus begitu, koordinasi dan lain sebagainya. Tapi bimbingan dari tingkat atasnya, maksudnya dari Juken tingkat atas, sehingga ke sana kemari Pak Dede hanya mendapat capainya saja. Ya sabar, kata Pak Teguh, sabar ya. Kemudian juga beberapa orang, Ceyeni yang berbicara EPA, juga Kang Patriawan berbicara betul Ki, bahwa Posbindu itu kadang-kadang kita tidak tahu juga jadwalnya. Sedangkan BKL kita secara khusus mengumpulkan ini juga agak kesulitan. Ya, jadi Aki maksudnya kalau sudah di tingkat bawah kita harus lebih tajam. Apalagi kalau yang kemarin kan kita sebutkan bahwa 3 daripada lansia berdaya itu 2 itu adalah domain sektor lain. Yang pertama adalah tetap berdaya. Mungkin kita bisa membimbing bagaimana cara berdaya dengan melaksanakan tetap 7 dimensi supaya menjadi lansia tangguh. Itu kan. Dan ini yang CEK bilang terus bahwa kita itu di bonus demografi 2 itu akan meningkatkan usia produktif. Itu bagus konsepnya, bagus sekali. Tapi pada tingkat tataran pelaksanaan, nah ini apa yang kita lakukan ya. Kata Pak Teguh, sudahlah Pak Rukman, jangan berpikir bahwa kita itu di depan atau di belakang, yang penting bermanfaat untuk masyarakat. Betul itu juga betul, tidak ada salahnya. Apalagi ya seperti macam kami ini Juken sudah tidak berpikir jabatan, sudah tidak berpikir duit, ya berpikir bermanfaat lah, membantu. Tapi kalau organisasi itu tupoksinya tetap sampai bawah harus jelas. Jadi sekali lagi kita mudah-mudahan diasah terus, ya diasah terus. Jadi pisau kita itu adalah tajam dari pangkal sampai ujung, begitu. Karena banyak yang di pemberian kemarin kan kita bahas bahwa 2 domain. Yang pertama berdaya, yang kedua adalah memastikan ada pelayanan di puskesmas kesehatan, maksudnya pelayanan kesehatan yang gratis dan tanpa rujukan. Nah, ini barang ribet, kecuali kalau ketegasan. Karena tetap aja misalnya stunting, ujung-ujungnya orang luar itu larinya ke kesehatan, koordinasinya bukan ke kita, kecuali mungkin di tingkat 2 ke atas. Nah ini yang terus kita obrolkan supaya ke depan lebih bagus, karena ini progres kita sudah diakui oleh Bapak Presiden. Dengan perubahan dari BKKBN menjadi Kemenduk juga itu adalah suatu keberhasilan yang luar biasa. Apalagi ada cita-cita Pak Teguh yang tidak disebut lah oleh Aki sementara ini, takut terlalu vulgar. Ya itu, jadi banyak masukan-masukan kepada kita bahwa ada 2 lah yang Aki sarankan sekarang. Begitu bagus dari pusat, pembekalannya harus jelas, harus rinci, harus sering gitu, diasah terus petugas lapangan itu. Yang kedua pengawasan ya. Terutama sekarang kata Aki yang sudah tidak kelihatan lagi real di lapangan adalah yang agung-agungkan oleh kita, yaitu data. Kita itu kan katanya kita di kemiskinan juga dipercaya karena data, karena petugas, ya begitu diantaranya. Tapi data kita kan hanya masuk ke atas, nanti jadi kebijakan di atas, tapi di bawahnya gimana? Jadi bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan? Oh kita punya pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman kita melaksanakan GPKPS, Gerakan Pembangunan Keluarga Prasejahtera. Itu totalitas. Itu BKKBN sangat diakui ya, dengan menghasilkan 2,5% dari Jimbaran Bali, dari pengusaha CSR-nya, kemudian menjadi tak kesrah, kemudian kita membuat 23 indikator, per indikator per hari itu diintervensi. Ini bukan ingin kembali ke belakang, tapi barangkali itu sebagai masukan buat kita semua ya. Oke, saya terima kasih. Selamat Pak Teguh. Saya tidak tahu Pak Teguh berapa lama masih berkumandang, tapi mudah-mudahan terus bekerja, terus berkarya ya. Jadi
obrolan ini Pak Derus, saya ucapkan terima kasih pada Derus Yono, masukannya, Ceyani, ya, Kang Patriawan, semualah. Kang Tatang itu sampai bertanya langsung kan, Kang Tatang itu pensiunan dari BKKBN Kabupaten Bandung, langsung bertanya kapan Ki kita mendapat fasilitas yang sesuai dengan isinya quick wins ini. Kata Pak Teguh, bersabar dulu, kita terus berjuang. Tiada henti. Oke, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.